Sudirman adalah perang gerilya yang dapat mengalahkan tentara Belanda dari senjata yang lebih modern. Jenderal Sudirman memimpin langsung perang gerilya meskipun beliau hanya dengan satu paru-paru. Foto perang gerilya rakyat semesta dari kota Yogyakarta, Bantul, Gunung Kidul, Wonogiri, Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Kediri, Nganjuk, dan kembali lagi ke Sleman. Selama di Gunung Kidul, Jenderal Sudirman singgah di rumah warga, salah satunya di Kapanewon, Balian. Rumah tersebut saat ini dihuni oleh siswa Suparjo dan Samiem. Rumah itu dulu milik orang tuanya, yaitu Sayuk Martopawiro. Perjuangan Jenderal Sudirman ternyata di Gunung Kidul, tempat persinggahannya banyak sekali. Ada di Balian, Pelayan, Ponjong, dan ada di Karangmojo. Berikut adalah salah satu monumen Panglima Besar Jenderal Sudirman yang berada di Gading, Pelayan, Gunung Kidul. Ketika melewati Gading, Pelayan, masyarakat sekitar turut memberi konsumsi kepada jenderal dan pasukannya. Perjalanan Jenderal Sudirman kemudian berlanjut ke Ponjong dan Karangmojo. Di Karangmojo berdiri sebuah monumen yang menjulang tinggi kurang lebih 3 meter. Terletak di kompleks objek wisata Gua Pindul. Untuk dapat mencapainya, kita harus melewati 180 anak tangga. Adalah monumen Jenderal Sudirman, tugu yang didirikan tahun 1966 untuk mengenang jasa Panglima Besar Jenderal Sudirman. Pada monumen bersejarah ini ada prasasti yang bertuliskan peristiwa 10 Maret 1949 Markas Komando Pemerintahan Militer Kabupaten Gunung Kidul yang terletak di Desa Nggelaran diserbu dan dibakar oleh tentara kolonial Belanda. Seperti yang dituturkan oleh salah satu warga di sana yang bernama Karmanto Hadikusumo, beliau menyebutkan bahwa dahulu di tempat itu merupakan rumah tersembunyi Jenderal Sudirman dari kejaran tentara Belanda. Jenderal Sudirman mengendarai kuda dan berpakaian layaknya petani lengkap dengan caping dan sabit sehingga hampir tidak ada yang mengenali kalau itu adalah Panglima Besar Jenderal Sudirman. Kemudian jalan lagi ke arah utara sampai ke Gelaran hingga akhirnya sampai di sebuah rumah yang menjadi tempat persinggahan selama beberapa hari. Namun sayang, ada warga masyarakat yang menjadi mata-mata Belanda dan melaporkan keberadaan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Setelah diketahui oleh tentara Belanda, lantas tempat persembunyian tersebut dibakar. Namun hebatnya Panglima Besar dapat lolos dari sergapan berikut. Monumen ini menjadi penanda sejarah peristiwa pengeboman Belanda atas desa Bejiharjo. Pengeboman dilakukan karena desa tersebut merupakan rute gerilya Panglima Besar Jenderal Sudirman kala memperjuangkan kemerdekaan RI dari agresi militer Belanda.